Kita akan mendengarkan ceramah dari Abbas itu. Nadiin wajib tahu. Abbas itu bongkar jejak Kiai Miftah. Skenario Pak Alwi akan hancurkan NU dari dalam. Kita harus waspada karena ini sifatnya sangat gawat bagi ulama di Indonesia. Mari kita dengarkan ceramah Abbas itu. Kalau hari ini orang-orang yang masih bela Ba'i, dulu pun sama. Siapa itu tahu ayar itu kakeknya. Ada gerakan daripada Habaib adalah menikahkan anak mereka dengan kiai-kiai. Maka itulah kenapa sekarang hampir kehancuran PBNU pada saat Rois kaminya memang sudah direncanakan dari awal. Tapi terjegal oleh Kiai Sa'al Mahfud. Terjegal oleh Kiai Ma'ruf Amin dua periode. Itu sebetulnya sudah di planning dari awal, sahabat. Nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok kodaf orang ini. Menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya. Ini kodaf. Di saat sedang sidang ahwa, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, tolong sampaikan, saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya seperti Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua BPNU. Betapa ngototnya kakek yang satu ini ingin jadi Rois Am, Rois Awam. Betul, pengakuan dia memang awam dia itu. Nggak ngerti apa-apa. Darahnya sudah tertutup semuanya. Ini adalah Rois Awam. Al-Fakir Miftahul Akhyar sangat layak mendapat gelar Rois Awam. Rois Am kali 3. Pokoknya iyo ini manusia dari mana Rois Am itu. Saya ini layaknya Rois Awam atau Rois Am yang KW3. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan, apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Cuma Rois Awam saja kok. Saya ini kan Rois Awam. Atau Rois Am yang KW3. Bukan tidak punya ilmu. Tapi nur ilmu. Ainul Basyirah. Sua'ul Basyirah. Hakul Basyirah. Sudah tertutup pada diri. Ini semua adalah akibat jebakan daripada Ba'al. Muka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah. Mau dipecah. Kita ya curiga. Jangan-jangan di belakangnya ada Dragani yang memang mau utak atik ini biar pecah gitu. Nggak usah marah kepada yang masih menolak. Karena mereka juga tetap melawan Anda. Mereka dulu melawan adalah kakeknya Misal. Mereka dulu melawan kakeknya Hasan bin Asy'ari. Tidak bisa kita menyamakan semua. Inilah fakta. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hanya akan saling titis menipu. Orang tuanya, darah orang tuanya akan mengalir turun ke bawah. Mengobarkan amarah. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan. Diajak mereka ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Maka sekarang ditemukan buku. Ternyata Habib Hasyim Asy'ari sudah mengatakan. Karena zaman Habib Hasyim Asy'ari juga masalah nasab ini sudah panas. Kemudian Habib Hasyim Asy'ari menuliskan dalam kitab. Silakan Anda cari kitabnya. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Selalu ada pengkhianat bangsa dari setiap zaman. Bangsa yang dari dulu pengkhianat Nusantara. Menjadikan walana ireng dari dulu pada sekarang. Karena anaknya curiannya, darahnya itu juga akan ireng. Wajah anak ini ada stempel setannya. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Adalah kita melanjutkan hasil jihad jilid kedua. Melanjutkan perjuangan Kiai Abbas. Melanjutkan perjuangan Habib Hasyim Asy'ari. Kalau dulu melawan Belanda, jelas musuhnya. Hari ini musuhnya ada dalam selimut. Hari ini musuhnya menganggap dirimu adalah sebagai muridnya. Hari ini musuhnya adalah yang mengaku dia Rasul. Tapi kepalsuannya sekarang nampak. Padahal di saat-saat itu justru persahabatan sangat baik. Bahkan saling menjadi guru dan murid. Sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat
kegaduhan. Jangan lupa ada Zionis yang selalu ingin menghancurkan kita. Karena mereka dengan menguasai Jatman, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam menguasai Nahdlatul Ulama PBNU. Ada 9 orang yang duduk di PBNU. Mereka akan leluasa setelah menguasai Nahdlatul Ulama. Setelah mereka mengawin-ngawinkan anaknya dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena itulah cara Yahudi. Taburkan sejarahnya. Barulah Anda bisa menguasai negara itu semua. Ya sahabat. Padahal Sam'iyat dan Akliyat itu dalil kita. Dalilnya wong NO. Itu dalil kita. Ini ditolak. Kebenaran ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Kalau dulu adalah Maulana Habib Usman bin Yahya, sekarang adalah LB. Tokoh yang kelihatan lembut tapi bahaya buat agama dan bahaya buat negara. Beliau sudah memasukkan Jatman ke Menkumham tanpa sepengetahuan MU. Itu rampok. Dan kemudian ustadz-ustadznya yang nanti didorong jarah ke makam itu untuk menyuruh orang-orang yang ada berderma di sana. Bagaimana cara menghabiskan para habaib tuding si A, NO ne ben benci karo si A, ben benci karo habaib. Habaib diobo-obo ben benci karo NO ne. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hawa-hawa. Makanya kenapa banyak sekarang mukibin yang berontak tidak mau Habibnya adalah disingkirkan karena mereka juga mendapatkan manfaat. Banyak ustadz-ustadz kiai-kiai yang mukibin kepada mereka menerima manfaat daripada Habib-Habib ini. Keberadaan Habib ini karena mereka menjadi Habib Ireng. Saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke apa yang dia karena itu hampir tiap tahun dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, bilalah tahun karena teman saya sudah meninggal tahun 2021 itu bulan April berarti 3 bulan berikutnya sekitar April Mei Juni lah beliau meninggal. Terus Habib itu pecah belah antara Habib sing sunnah karo Syiah, muga sing sunnah dibenturake karo NO, NO ne ben benci karo Syiah, ben benci karo Habaib. Habaib diobo-obo ben benci karo NO ne. Ada zaman. Maka kata Abah, jangan melihat badan Mus'ab, tapi lihatlah yang di sebaliknya Mus'ab. Titisan jiwa Kiai Abbas yang selalu adalah membakar yang luar biasa. Kata mereka. Kiai Imaduddin tidak akan bisa berdiri tanpa adanya Gus Abbas. Ingat, jangan pecahkan dua tokoh ini. Karena dua tokoh ini adalah merupakan dohir dan batin. Jadi di bawah di mana saya masuk pendapat tamu merasa lebih tinggi dari dulu. Dan ini PWI dengan dasar Nahdlatul Ulama tidak dapat membiarkan itu terjadi di tanah warisan tanah warisan kakek kita ini. Kemudian ada orang yang merasa lebih mulia dari warisnya. Yang satu ahli nasab, segala ilmu 12 pan, dan Gus Abbas Allah menyaksikan sendiri. Luar biasa. Beliau adalah ahli hadis yang luar biasa, ahli sejarah yang luar biasa. Maka perjuangan Wali Songo adalah dilanjutkan dengan perjuangannya para aulia Allah setelah kemerdekaan adalah dengan Habib Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian bersama dengan Gus Abbas. Maka kata Abah, jangan melihat badan Gus Abbas, tapi lihatlah yang di sebaliknya Gus Abbas. Ada Kiai Abbas, ada titisan jiwa Kiai Abbas yang selalu adalah membakar yang luar biasa. Maka Kiai Imaduddin tidak akan bisa berdiri tanpa adanya Gus Abbas. Jangan pecahkan dua tokoh ini, Abah saran. Ingat, jangan pecahkan dua tokoh ini. Karena dua tokoh ini adalah merupakan dohir dan batin. Yang satu ahli nasab, ahli segalanya, segala ilmu 12 pan, dan Gus Abbas menyaksikan sendiri luar biasa. Beliau adalah ahli hadis yang luar biasa, ahli sejarah yang luar biasa. Selama Abah diskusi di rumah di sini luar biasa. Maka Abah mencintai dua orang ini. Masya Allah. Inilah kebanggaan Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul bangkitan ulama, maka percayakan pada dua orang ini. Insya Allah. Ya.
Maka lihatlah dari dua orang pemuda ini. Muncullah ulama-ulama sepuh yang taslim kepada mereka. Di antara juga adalah Abdullah Muhtadi. Ikut pada mereka. Seolah-olah menjadi pelindung mereka. Profesor Dr. Agil Siroj adalah ikut pada mereka. Gus Muwafiq ikut pada mereka. Kiai Marzuki Mustamar ikut pada mereka. Dan Gus yang lain. Termasuk Mustafa Bistri. Kiai Mustafa Bistri. Ini adalah sebuah, Abah yakin seorang ulama yang memiliki basyirah. Kecuali adalah ulama-ulama yang sudah dikuasai oleh Ba'al. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi Snokor Gronya ini diutus untuk menyusup pada Islam. Ya. Untuk menghabisi para syahid dan syarif yang hijrah dari Hijaz saat hidup Indonesia. Ini itu. Syahid dan syariflah yang mereka cari sesungguhnya. Ini ada beberapa misi. Jadi ada misi gereja, ada misi adalah Yahudi, ada mengikut pada di situ semua. Siapa paskon agama itu? Siapa namanya juga adalah pendeta Santos Domingos yang menjadikan hari dari Ahad menjadi hari Minggu. Hari Minggu kita ini hari Ahad. Ya, Allah menyebutnya Ahad. Tapi sekarang kita nyaman dengan hari Minggu. Tidak apa-apa lah. Kita orang Nahdiyin. Tetapi kita harus paham sejarahnya. Siapa yang merubah hari Ahad menjadi hari Minggu? Adalah Santos Domingos. Yang selalu membuat kematian hari Minggu. Sehingga hari Minggu itu disebut adalah Mingos. Lama-lama adalah menjadi Minggu. Jadi hari Minggu ini. Bukan juga sama istilah haji. Yang menciptakan Snokor Gronya. Tadi semua. Gelar haji itulah Snokor Gronya lah. Yang menentukan tadi semua. Ya. Jadi Snokor Gronya ini punya beberapa misi. Kenapa dia dilahirkan seolah-olah dia datang ke Aceh. Yang dirusak adalah Tuku Umar. Tentu Cut Nyadin. Tadi semua. Cut Nyadin adalah seorang perempuan yang luar biasa. Pejuang yang luar biasa. Bahkan sebelum ketemu dengan Tuku Umar. Beliau sudah punya anak satu. Cut Nyadin itu sama. Ya. Dan beliau adalah sampai setelah Tuku Umar terbunuh. Meninggal dalam perjuangan. Tentu cek di Tiro. Panglima Polim. Semua saat itu. Maka Cut Nyadin seolah-olah hijrah ke Sumedang. Sekarang makbaronya ada di Sumedang. Dan itu baru diketahui 50 tahun. Sahabat. 50 tahun setelah kemerdekaan. Kita baru paham siapa wanita tua yang sudah mengajarkan ngaji itu di sana. Ternyata beliau lah Cut Nyadin. Semuanya. Walaupun fotonya sudah mulai dipelemburkan dengan sejarah. Abah punya foto-foto Cut Nyadin yang asli. Menggunakan seorang jilbab muslimah yang sangat rapat. Tapi Anda menyaksikan di foto-foto pahlawan Nusantara. Cut Nyadin adalah wanita yang seolah-olah mempertontonkan aurat. Nah inilah kembali sejarah telah banyak diacak-acak di Nusantara ini. Kenapa pemimpin bangsa ini nggak peduli? Karena di otaknya hanyalah duit, yang di otaknya hanyalah jabatan. Kalaupun sekali-kali menggunakan agama tetap untuk jabatan. Kalaupun sekali-kali masuk pada NU juga sama untuk cari duit dan jabatan. Maka serahkan pada orang seperti Gus Abbas. Dia tidak akan tertarik dengan uang. Maka sekarang PWI ini sahabat luar biasa. PWI sekarang sudah diundang ke istana oleh Pak Prabowo, Gus Abbas. Bahkan ada sekian kementerian sudah siap membantu. Karena jelas PWI ini adalah berjuang atas nama bangsa. Ingin meluruskan sejarah bangsa. Dan hari ini baru negara sadar. Kalau bukan karena Kiai Imad dan Gus Abbas. Dari mana kita tahu makam dipalsukan? Makam pahlawan dipalsukan. Dari mana kita tahu? Maka sekarang negara sadar dari semua. Oh, ternyata PWI ini luar biasa. PWI ini berjuang, bahkan mereka tidak punya duit. Bahkan tidak ada yang datang atrok-atrokan ke pemerintah, minta duit, minta sumbangan. Bahkan mereka juga sadar, kenapa PWI ini dimusuhi oleh beberapa tokoh segelintir Nahdlatul Ulama, PBNU, dari semua. Oleh Suryani, oleh ketuanya. Karena siapa dua mereka ini? Dari dulu Abah sudah bicara, hati-hati dua tokoh ini. Tadi semua, bahkan Gus Yahya itu adalah sudah berkali-kali datang ke Israel. Maka jangan aneh belakangan ini dia juga ngutus orang ke Israel. Kita tidak menuduh Gus Yahya. Saya percaya dengan keilmuan beliau. Saya percaya dengan keyakinan beliau. Ini terkadang orang-orang itu pada saat ada kesempatan lain. Inilah yang khawatirnya kita dengan manusia. Dari semua sahabat.
Saya tertarik dengan pidatonya Gus Abbas waktu ada kemarin ada ulang tahun PWI. Ya. Kata beliau, hati-hati. Karena saya sudah sampaikan kepada Gus Abbas, hati-hati. Kata apa? Panjenengan sekarang menjadi target. Maka hati-hati, uang akan datang ke panjenengan. Karena uang sekarang sedang berseliweran dalam jumlah yang banyak. Ingin melemahkan perjuangan Wali Songo. Maka saya setuju dengan Gus Abbas. Siapa-siapa yang duduk di PWI tujuannya uang lebih baik. Diam. Ya. Kalau memang tujuannya adalah uang, tadi sudah salah tujuan. Karena Kiai Abbas sama dengan Gus Abbas. Yang dilawannya adalah sama. Kalau dulu adalah Muhammad Habib Usman bin Yahya. Sekarang adalah LBY. Sama saja. Tokoh yang kelihatan lembut tapi bahaya buat agama. Dan bahaya buat negara. Bayangkan kurang ajar. Sekarang dengar-dengar mau mendeklarasikan. Beliau membuat muktamar. Kenapa? Karena dia sudah merasa memiliki jatman tanpa sepengetahuan lembaga induknya Nahdlatul Ulama, PBNU. Beliau sudah memasukkan jatman ke Menkumham tanpa sepengetahuan NU. Itu rampok. Itu perampokan. Anda percaya seseorang seperti itu Zuriat Rasul? Anda percaya orang yang tidak beradab seperti itu adalah seorang Zuriat Rasul? Anda percaya orang seperti itu dianggap wali? Saksi mata ini. Maaf saya walaupun saya adalah dirugikan berkali-kali dengan beliau. Berapa kali paman saya, guru saya adalah Amma Mudrika Hanafi. Pimpinan Pondok Pesantren Sikoyatul Rahmah orang tua saya. 2 kali datang menunggu 6 jam. Untuk sebuah pertemuan dengan Lutfi bin Yahya. Yang menurut saya adalah tidak 10-10-nya ilmunya dengan Amma Mudrika Hanafi. Tapi betapa sombongnya, songongnya. Walaupun sudah nunggu 6 jam. Dan dia sudah sepakat. Sudah ada down payment lagi. Dan dia tidak datang tanpa ada alasan. 2 kali undangan. Saya sebagai anaknya, muridnya. Juga sama waktu menikahkan anak saya Muhammad Nur Tijar. Saya juga mengundang Lutfi bin Yahya. Dan sudah ada kesepakatan. Di hari H. Di mana orang sudah berjubah. Dia pun tidak datang tanpa alasan. Seperti itukah adab seorang yang mengaku dirinya adalah Zuriat Rasul. Yang mengaku seorang mengatakan dia adalah seorang wali. Anda pahami. Siapa yang mencetuskan beliau adalah sebagai mursyid dunia? Mossad. Tadi semua. Ya. Siapa Mossad itu? Pahami oleh Anda. Siapa yang rapat dengan Mossad belum lama ini? Saya tidak mau bukakan ini sebelum nanti biar media mainstream yang mengungkapkannya. Tadi semua. Ada pertemuan dengan Zionis. Siapa yang hadir di situ? Tadi semua. Kemudian siapa yang membuat video call? Umar bin Hafiz. Tadi semua. Jadi hati-hati. Zionis ini menciptakan tokoh-tokoh yang membuat Islam tunduk. Diglorifikasi seolah-olah dia adalah wali. Seolah-olah dia adalah pemimpin mursyid sedunia. Tapi yang mengangkat adalah mereka. Hanyalah merupakan bagian-bagian dari mereka. Hati-hati sekarang dengan muktamar. Ya. Karena mereka akan berikan muktamar. Maka muktamar mereka harus mengandalkan jatman. Kalau menurut saya adalah merupakan ilegal. Inilah makar dari semua. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan Khatib Am NU. Yang dari hasil rapat mereka. Yang mereka mengatakan akan membawa kasus ini kepada hukum. Iya. Karena ini sudah masalah perebutan negara dengan merebutkan sejarah. Jadi satu yang harus dibawa ke kasus hukum adalah pengakuan Zuriat untuk menipu masyarakat. Ini pun harus dibawa kasus hukum. Karena banyak masyarakat dibodohi, ditipu. Ya. Yang kedua adalah kasus merubah aturan-aturan ADART Jatman. Kemudian juga merubah lambang negara, pengakuan pahlawan negara. Pengakuan kepada makam-makam, memalsukan makam, membuat makam-makam palsu. Dari semua. Hanya untuk mencari uang. Inilah hati-hati. Karena dulu ada seorang teroris yang menggunakan cari dana dengan lewat propak masjid. Tapi yang satu ini adalah dengan lewat pembuatan makam. Dan kemudian ustadz-ustadznya yang nanti didorong jarah ke makam itu. Untuk menyuruh orang-orang yang adalah berderma di sana. Inilah. Makanya kenapa banyak sekarang mukidin yang berontak tidak mau. Habibnya adalah disingkirkan. Karena mereka juga mendapatkan manfaat. Dari semua. Banyak ustadz-ustadz kiai-kiai yang mukidin kepada mereka. Menerima manfaat daripada Habib itu.
keberadaan Habib ini. Karena mereka menjadi Habib Ireng. Tapi Abah katakan semua. Ada seorang datang kepada Abah. "Bah, kenapa hari ini saya ini nggak tahu. Tiba-tiba darah saya mendidih ingin membela PWI. Siapa saya ini, Bah?" Sekarang datang ke Abah orang yang ingin dibacakan mereka itu siapa. Kata Abah, kamu berjuang saja. Karena darahmu itu dulu bersama Gus Abbas. Kakekmu dulu bersama Gus Abbas. Ada lagi yang datang dari jauh. Kakekmu dulu bersama Habib Hasyim Asy'ari. Maka hari ini jiwamu, ruhmu kembali dipanggil untuk melaksanakan resolusi jihad. Jadi jangan tanya siapa dirimu. Ya begitu saya cinta dengan Gus Abbas. Datang dari Bandung saya begitu cinta dengan Kiai Imaduddin. Ya karena kamu dulu adalah merupakan orang-orang yang berada bersama ayah dan kakeknya. Termasuk juga Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan salah. Ya. Karena garam itu turun ke bawah. Maka mereka akan menipis pada kamu. Maka oleh karena itulah. Kalau hari ini orang-orang yang masih bela ini. Pun sama kakek moyang mereka itu kalau ditanya. Siapa itu ini tahu ayah itu kakeknya. Coba ditelusuri semua. Karena mustahil ada seseorang ini. Hati-hati sekarang ini. Ada gerakan daripada habaib adalah menikahkan anak mereka dengan kiai-kiai. Anak-anak kiai supaya jadi besan. Maka itulah kenapa sekarang kata Abah adalah puncak hampir kehancuran PBNU pada saat Rois kami yang memang sudah direncanakan dari awal. Tapi terjegal oleh Kiai Sa'al Mahfud. Terjegal oleh Kiai Ma'ruf Amin 2 periode. Itu sungguh sudah di planning dari awal sahabat. Betapa ngototnya kakek yang satu ini ingin jadi Rois Am. Rois awam. Betul. Pengakuan dia memang awam dia itu. Nggak ngerti apa-apa. Darahnya sudah tertutup semuanya. Ini adalah Rois awam. Kenapa? Bukan tidak punya ilmu. Tapi nur ilmu. Ainul Basyirah. Sua'ul Basyirah. Hakul Basyirah. Sudah tertutup pada diri. Karena tadi. Ini semua adalah akibat jebakan daripada Mbak Alwi yang menikahkan anaknya kepada anak. Inilah yang harus dipahami oleh kita sekarang. Ya, maka Abah menyarankan, nggak usah marah kepada yang masih menolak, karena mereka juga tetap melawan Anda. Mereka dulu melawan adalah kakeknya Gus Abbas. Mereka dulu melawan kakeknya Hasan Asy'ari. Jadi tidak bisa kita menyamakan semua. Inilah fakta bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hanya akan saling tipis menipis dari semua. Ya. Orang tuanya, darah orang tuanya akan mengalir turun ke bawah. Abah begitu pertama kali mendengar, tak usah dulu mendengar kitab Kiai Iman, tak usah mendengar ceramah Gus Abbas yang luar biasa. Darah langsung otomatis mendidih dari semua. Abah ngerti siapa dari Abah yang sebenarnya. Tadi semua ya, buat teman-teman yang suka bertanya kepada Abah, siapa diri saya ini, Bah? Kok tiba-tiba saya tidak ngerti sebenarnya. Tapi saya ingin berjuang untuk PWI, bahkan nyawa saya siap untuk PWI. Saya bilang tadi, kamu adalah tetesan ayahmu. Yang dulu kamu adalah berjuang. Tapi hari ini yang menolak. Juga sama adalah pendukung daripada mereka-mereka di tadi semua. Pahami oleh Anda. Senok Hordronyo membawa Habib Ba'alwi ke sini. Adalah untuk menipu. Ingin seolah-olah mereka diakui sebagai syahid dan syarif. Coba logika Anda berpikir. Senok Hordronyo ada ke Indonesia untuk menangkap Habib dan Syarif. Untuk menangkap Duriat Rasulullah. Tadi semua. Tapi kenapa Senok Hordronyo membawa Habib? Kalau Habib ini Duriat Rasulullah sudah dibunuh oleh Senok Hordronyo dari dulu. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sinergi antara Senok Hordronyo dengan Panderplas. Dengan siapa? Dengan Habib Usman bin Yahya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Dari semua. Geger Cilegon, geger Sukabumi, geger Cianjur, geger Tambun, geger Betawi. Semuanya ada kena atas instruksi Sayyid Usman bin Yahya, Habib Usman bin Yasa yang dianggap sebagai Sayyid dan Syarif. Masyarakat mengerti mana Sayyid, mana Syarif. Tapi mereka tahu. Maka sekarang ditemukan buku bahwa ternyata Habib Hasyim Asy'ari sudah mengatakan karena zaman Habib Hasyim Asy'ari juga masalah nasab ini sudah panas. Tapi Syahid kemudian Habib Hasyim Asy'ari menuliskan dalam kitab. Silakan Anda cari kitabnya. Tanyakan adalah kepada keluarganya Haji Pak. Banyak sekarang bahkan Gus Jajuli pernah memperlihatkan kitabnya. Sesungguhnya yang harus dipahami oleh Anda tentang mereka ini semua. Ya.
Abah masih panjang nih sahabat sebut, tapi ini sekarang udah masuk waktu duhur. Tapi insya Allah waktu duhur bisa kita tahan sedikit ya. Karena bagi Nabi boleh waktu duhur itu digeser. Karena panasnya waktu duhur adalah panasnya api neraka. Karena kata Abah juga, mencintai negara hubbul watan minal iman. Jadi kita ada dua hal. Maka yang harus dipegang kita dalam perjuangan wali songo ini. Yang pertama adalah kita melanjutkan resolusi jihad jilid 2. Melanjutkan perjuangan Kiai Abbas. Melanjutkan perjuangan Habib Hasyim Asy'ari. Kalau dulu melawan Belanda jelas musuhnya. Hari ini musuhnya ada dalam selimut. Hari ini musuhnya menganggap dirimu adalah sebagai geritnya. Hari ini musuhnya adalah yang mengaku dia Rasul. Tapi kepalsuannya sekarang nampak. Hari semua. Ternyata Lutfi bin Yahya tidak bisa ngaji. Semua juga kebanyakan tidak bisa ngaji. Tadi semuanya. Bahkan kemarin ada yang nakal. Membandingkan antara suara Sayyid dan Syarif. Kemudian Umar Habib Ali Al-Jufri ngimami. Baca Fatihah. Umar bin Hafiz ngimami. Ali Jindan ngimami. Bahar bin Semit baca Fatihah. Tadi semua. Ya. Tapi lihat dengan Sayyid Zulfikar. Satu suara. Akan menembus relung hati kita semua. Ya. Maka inilah sahabat. Maka sebagai penutup dari Abah adalah tentang masalah ini adalah jangan lupakan sejarah. Gerakan, jangan lupa ada Zionis yang selalu ingin menghancurkan kita. Karena mereka dengan menguasai Jatman. Bahkan sekarang sudah masuk ke dalam menguasai Nahdlatul Ulama PBNU. Ada 9 orang yang duduk di PBNU. Wah, kalau bukan karena gerakan ini, mereka akan leluasa. Setelah menguasai Nahdlatul Ulama. Setelah mereka mengawin-ngawinkan anaknya dengan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tadi semua. Maka karena itulah cara Yahudi. Hancurkan sejarahnya. Kaburkan sejarahnya. Barulah Anda bisa menguasai negara itu semua. Ya sahabat. Ya, di sini apa saya itu menjelaskan bahwa klan Palu itu sudah dipermasalahkan zaman dahulu pas awal-awal pembentukan PBNU. Bahkan di sini Palu palsu itu menikahkan anaknya kepada kiai-kiai agar bisa tersamarkan nasabnya.